Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, belajar dulu yuk bersama Kak Nur Aisyah Ramadhana. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya adik-adik. Baik adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang gerak dan ekspresi dalam seni tari. Apa sih Kak, gerak dan ekspresi dalam seni tari itu? Jadi, gerak adalah serangkaian perindahan posisi atau sikap tubuh yang dilakukan secara berirama dan terstruktur. Gerak dalam seni tari bukan sekedar gerakan sehari-hari, melainkan gerakan yang telah diolah dan diberi nilai estetis serta makna tertentu. Sedangkan ekspresi adalah kemampuan penari untuk menyampaikan rasa, emosi, dan karakter melalui mimik wajah, pandangan mata, dan keseluruhan pembawaan diri saat menari. Yang selanjutnya yaitu macam-macam gerak. Gerak dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu gerak tari murni, yang kedua gerak tari maknawi, yang ketiga gerak tari tunggal, yang keempat gerak tari berpasangan, yang kelima gerak tari kelompok, yang keenam gerak tari horizontal, yang ketujuh gerak tari diagonal, yang kedelapan gerak tari vertikal, dan yang terakhir atau yang nomor 9 ada gerak tari melengkung. Apa sih Kak maksud dari gerak yang kakak maksud tadi? Coba dong kakak jelasin. Oke adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan satu persatu ya dari ke-9 gerak tarian tadi. Yang pertama tadi ada gerak tari murni. Gerak tari murni ini hanya bertujuan untuk estetika saja atau memperindah tarian tanpa ada maksud melambangkan sesuatu. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu ada gerak tari maknawi. Gerak tari maknawi adalah gerak tari yang berkebalikan dengan gerak tari murni. Nomor 3, gerak tari tunggal. Gerak tari tunggal adalah tari yang dilakukan oleh satu orang. Dalam gerak tari tunggal, penari harus lebih berani, percaya diri, dan menguasai gerak tari. Yang nomor 4, gerak tari berpasangan. Gerak tari berpasangan adalah tari yang dilakukan dengan berpasangan, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. 5. Gerak tari kelompok. Gerak tari kelompok adalah tari yang dilakukan dengan ramai-ramai atau dengan menggunakan banyak penari. Nomor 6. Gerak tari pola lantai horizontal. Gerak tari pola lantai horizontal adalah gerak yang memiliki bentuk barisan dengan posisi penarinya berjajar dari kiri ke kanan atau berjajar dari kanan ke kiri. 7. Gerak tari pola lantai diagonal. Gerak tari pola lantai diagonal adalah gerak tari yang memiliki bentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri yang dilakukan oleh para penari agar tarian terlihat lebih kukuh dan kuat. 8. Gerak tari pola lantai vertikal. Gerak tari pola lantai vertikal adalah gerak tari yang memiliki pola lurus memanjang serta memiliki fungsi membentuk formasi lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Biasanya, gerak tari pola lantai vertikal ini dilakukan lebih dari satu orang penari. Yang nomor 9 yaitu gerak tari melengkung. Gerak tari pola garis lantai yang terakhir adalah pola lantai melengkung. Gerak tari tersebut terdiri dari beberapa jenis bentuk pola lantai, yaitu
garis lingkaran, angka 8, huruf U, dan lengkung ular. Nah, jadi itu tadi adik-adik macam-macam penjelasan mengenai gerak. Selanjutnya, kita masuk pada macam-macam ekspresi. Ekspresi dalam seni tari dibagi menjadi 6, yaitu pertama, ekspresi wajah, kedua, ekspresi gerak, ketiga, ekspresi gestur, keempat, ekspresi postur, kelima, ekspresi dinamika, dan yang terakhir, ekspresi ruang. Nomor 1 yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah jendela jiwa seorang penari. Mimik wajah dapat menyampaikan berbagai macam emosi melalui dari kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, hingga kelembutan dan ketenangan. Serta tatapan mata juga memiliki peran penting dalam menyampaikan maksud dan perasaan. 2. Ekspresi gerak. Ekspresi gerak adalah setiap gerakan tubuh yang memiliki potensi untuk mengapresiasikan sesuatu. Gerakan yang lembut dan mengalir bisa menyampaikan kelembutan atau kesedihan, sementara gerakan yang patah-patah dan kuat mungkin melambangkan kemarahan atau semangat. Tingkat energi dan kualitas gerakan juga berkontribusi pada ekspresi. Misalnya, gerakan yang cepat dan ringan memberikan kesan riang, sedangkan gerakan yang lambat atau berat terasa lebih hikmat. 3. Ekspresi gestur. Ekspresi gestur adalah ekspresi dalam penggunaan tangan dan lengan sangat penting dalam menyampaikan ekspresi. Gestur bisa berupa isyarat yang memiliki makna simbolis dalam tarian tertentu, atau gerakan yang lebih abstrak untuk memperkuat emosi yang ingin disampaikan. Misalnya, tangan yang terangkat bisa melambangkan harapan atau penyembahan, sementara tangan yang mengepal bisa menunjukkan kekuatan atau tekad. 4. Ekspresi postur. Ekspresi postur adalah cara penari membawa tubuhnya secara keseluruhan, juga merupakan bagian dari ekspresi. Postur yang tegak dan terbuka bisa menunjukkan kepercayaan diri atau kegembiraan, sedangkan postur yang membungkuk atau tertutup mungkin mengindikasikan kesedihan atau ketakutan. 5. Ekspresi dinamika. Ekspresi dinamika adalah ekspresi dalam perubahan di tempo, ritme, dan intensitas gerakan yang menciptakan dinamika yang berkontribusi pada ekspresi. Transisi dari gerakan yang lambat ke cepat atau dari gerakan yang halus ke kuat dapat memperkuat emosi dan narasi dalam tarian. 6. Ekspresi ruang. Ekspresi ruang adalah cara penari menggunakan ruang di sekitarnya. Pergerakan yang luas dan menjangkau bisa memberikan kesan kebebasan atau kegembiraan, sementara pergerakan yang terbatas atau terpusat mungkin menunjukkan ketertekanan atau introspeksi. Oke adik-adik, itulah gerak dan ekspresi serta macam-macam dalam seni tari yang harus kita pahami. Sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.